reaksinya? Terkencing-kencing kita bilang kan? Iya kan? Takut itu nanti urusannya memang nanti sama perginjalan salah satunya. Jadi rasa tadi itu akan ada kaitan Bapak Ibu sekalian dengan perasaan atau dengan organ yang ada pada diri. Jadi singkat ceritanya dalam apa yang saya pelajari, semua organ tubuh kita ini punya rasa masing-masing yang Allah berikan di situ, ditanamkan di situ, yang dia berada pada kondisi yang ideal kalau kita menjaga iman hati kita dan akal kita. Itu kuncinya. Contoh mungkin jantung itu organ kasih sayang. Jantung itu organ kasih sayang. Sama juga dengan rahim tadi. Dilarang keras dalam jantung itu ada kebencian. Kalau dalam jantung seseorang atau jantung seseorang itu misalkan ada kebencian yang dia pendam di situ, maka baranya itu, ilustrasinya gitu lah, baranya itu akan pergi ke tempat yang lain untuk memberikan manifestasi penyakit-penyakit tertentu. Sehingga kalau ditanya kenapa orang itu bisa menyimpan kebencian, dendam, kemarahan, itu juga tidak akan lepas dari penyakit dalam dirinya yang dia tidak sadari, yaitu apa? Kesombongan dia, menganggap dirinya lebih baik. Contoh begini, lihat, saya ilustrasikan begini. Ini orang, nih katakanlah misal, ini ada orang si A ini menzolimi B. Oke. A menzolimi B. Yang dizolimi siapa? B. Ya kan? A menzolimi B. A ini menzolimi B dengan ikhlas. Bahasa sayanya gitu. Ya biasa orang menzolimi kan ikhlas. Maksudnya dia nggak mikir panjang juga, zolimin aja gitu, sadar tidak sadar gitu kan. Yang terjadi apa? Yang dongkol siapa? Yang sakit siapa? B loh. Nggak sakit. Percayalah, nggak sakit. Sampai kiamat 7 turunan tidak akan kumaafkan itu orang, kata si B. Kata-kata begitu sudah cukup untuk menstrukturisasi dalam dirinya itu bola-bola atau bom-bom waktu penyakit dalam dirinya, baik kanker, baik tumor, baik autoimun, baik susah punya keturunan, baik susah punya pasangan, gara-gara itu tadi. Makanya hati-hati. Padahal dia, tuh, saya kan dizolimi, kan gitu kan? Berhak dong saya marah. Itu kan akal kita, logika kita. Tapi aslinya apa? Ketika si B ini dizolimi oleh A, udah jalan argonya. Argo pahala dia kan sudah jalan. Artinya apa? Allah nggak pengen dia jadi buruk kayak begini. Sehingga yang harus dia lakukan apa? Yang harus dilakukan apa? Ya sabar. Naik levelnya dia kalau mau jadi orang yang di atasnya ini, caranya gimana? Fa'fu anhum, maafin dia. Artinya apa? Kalau misal nih orang ini misalkan dia ada simpan dendam katakanlah atau kebencian, kemarahan, itu saya bilang tadi, semua organ tadi akan merekamnya, memasukkan menjadi bahan bakar dalam organ tadi, tergantung kelemahan selama ini yang ada itu apa. Contoh nih misalkan, contohnya begini. Apa ya? Ini mau masak-masakan ya? Iya mau masak sih tadi sebenarnya. Tapi gimana masaknya ini ya? Nggak ada mangkoknya. Anggaplah ini makanan sehat nggak? Sehat kan? Ada kol ungu, ada apa nih? Seledri roman ya. Selada roman apa namanya itu? Bener kan? Ini namanya apa? Sayur, bener sayur. Oke. Anggaplah di kanan saya ini ada sayur ini, kemudian ada apa lagi?
Nah gitu. Ini di tangan kanan saya ada buah, ada nanas, ada pisang, ada almond, ada tomat, ada kol ungu sini. Ya, ini di tangan kanan saya. Lalu di tangan kiri saya, sebelah kiri saya, katakanlah ada gorengan. Ada apa lagi? Ya gitulah, sosis apa gitu ya. Ya makanan itulah pokoknya. Pertanyaan saya sekarang, supaya pembuluh darah kita lancar aliran darahnya, pembuluh darah itu lentur, kelenturannya gitu kan, BAB kita lancar, ya, yang kita makan bagusnya yang kanan apa yang kiri? Kanan kan? Kenyataannya mana? Baik. Kebanyakan dimakan yang kiri. Sebenarnya gak usah dikasih tahu kok yang sehat itu yang mana, betul? Fitrahnya kita diciptakan Allah itu untuk makan yang baik-baik. Tapi karena ada nafsu di situ, kalau nafsu itu sekarang saya tanya, berarti sekarang saya tanya, nih, saya tahu jawabannya apa. Sebulan ini katakanlah makanan nggak sehat, yang gorengan dan segala macam gitu kan. Saya tanya, kenapa itu dimakan? Nah, enak kan? Itu kan bahasa lidah. Kalau bahasa ini saya agak turunkan ke dalam lagi, saya tanya, apa yang sedang Anda pertahankan dari makan yang kiri ini? Apa yang sedang Anda pertahankan dalam jiwa Anda? Oke, saya ajarin caranya berpikirnya begini. Cara berpikirnya begini. Berarti, saya tanya, kalau tadi kan yang saya bilang yang sebelah kanan tadi, kalau dimakan darah kita lancar, BAB lancar, ya. Kemudian pembuluh darahnya lentur, elastis gitu kan. Kalau yang sebelah kiri tiap hari dimakan katakanlah ya, kemungkinan besar pembuluh darahnya akan mengeras nggak? Jantungnya akan mengeras nggak? BAB-nya susah nggak? Iya kan? Berarti Anda, atau bukan Anda, berarti si orang tadi itu makan itu untuk mempertahankan kerasnya jiwanya dia. Masuk? Masuk. Kan sudah tahu mana yang sehat. Berarti yang dia makan